Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Firmansyah Prasetyadi, mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Hukum. Kali ini saya ingin menjelaskan public speaking, membangun kepercayaan diri melalui keterampilan berbicara di depan umum. Sebagai pembuka, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan baik, bersemangat, dan siap belajar untuk sesuatu yang baru. Teman-teman, pernahkah kalian merasa gugup, tangan berkeringat, atau jantung berdebar kencang ketika diminta berbicara di depan kelas, mempresentasikan tugas, atau bahkan hanya memperkenalkan diri di depan orang banyak? Saya yakin hampir semua dari kita pernah mengalami hal itu. Menurut penelitian Universitas Samudra tahun 2024, sebanyak 86% mahasiswa di Indonesia mengaku mengalami rasa cemas dan takut ketika harus berbicara di depan umum. Itu artinya rasa gugup bukan milik kita seorang, melainkan sesuatu yang sangat umum terjadi di kalangan mahasiswa dan anak muda. Namun, kabar baiknya adalah berbicara di depan umum bukan bakat bawaan, melainkan keterampilan yang dapat dipelajari atau dikembangkan. Public speaking adalah kemampuan yang bisa dilatih, diasah, dan dikuasai siapapun, termasuk kita semua di ruangan ini. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami bahwa keterampilan berbicara di depan umum tidak hanya membuat kita pandai berbicara, tapi juga membantu membangun kepercayaan diri, memperluas kesempatan, dan bahkan menentukan masa depan dan karir kita. Pentingnya public speaking di era modern. Teman-teman, kita hidup di era globalisasi, di mana kemampuan berkomunikasi menjadi modal utama untuk bersaing. Kemajuan teknologi, media sosial, dan keterbukaan informasi membuat setiap orang harus mengekspresikan ide dan pendapatnya dengan jelas, logis, meyakinkan. Sebuah survei dari Good State Indonesia di tahun 2023 menunjukkan bahwa 65,4% generasi muda di Indonesia menilai komunikasi efektif sebagai keterampilan paling dalam dunia kerja, mengungguli keterampilan teknis di banyak bidang. Ini menunjukkan bahwa dunia kerja saat ini lebih menghargai seseorang yang mampu mengkomunikasikan gagasan dibanding mereka yang hanya pandai bekerja dalam diam. Keterampilan public speaking membuat seseorang lebih mudah dipercaya, didengar, dan diingat. Bayangkan dua orang kandidat kerja dengan kemampuan teknis yang sama. Yang satu mampu menjelaskan idenya dengan percaya diri dan antusias, sedangkan yang lain berbicara dengan ragu-ragu dan terbata-bata. Menurut kalian, siapa yang akan di perusahaan? Tentu saja yang mampu berkomunikasi dengan baik. Public speaking bukan hanya tentang berbicara di atas panggung atau memimpin rapat besar. Ia hadir dalam setiap aspek kehidupan, saat wawancara kerja, prestasi, skripsi, diskusi kelompok, bahkan ketika kita berbicara di depan rekan kerja. Orang-orang yang mampu komunikasi lisan akan lebih menumbuhkan rasa percaya diri, dan rasa percaya diri itulah yang menjadi fondasi kesuksesan. 2. Mengapa rasa takut muncul saat berbicara di depan umum? Sekarang mari kita jujur. Siapa di sini yang pernah ingin berbicara, tetapi malah membatalkan karena takut salah, takut ditertawakan, atau takut dinilai tidak pintar? Kita semua pernah berada di posisi itu. Rasa takut berbicara di depan umum, atau yang sering disebut glossophobia, adalah hal yang sangat umum. Penelitian dari Universitas Telkom tahun 2024 menemukan bahwa mahasiswa berusia 17-22 tahun
memiliki tingkat kecemasan tertinggi ketika diminta berbicara di depan umum. Ada beberapa penyebabnya. Pertama, karena takut, pengalaman, dan latihan. Kedua, karena rasa takut akan penilaian orang lain. Dan ketiga, karena persepsi bahwa berbicara harus sempurna. Padahal teman-teman, tidak ada pidato yang benar-benar sempurna. Bahkan pembicara terkenal pun pernah melakukan kesalahan. Perbedaan antara orang-orang yang gagal dan sukses bukanlah siapa yang tidak pernah salah, melainkan siapa yang berani mencoba meski takut salah. Ketika berbicara di depan orang lain, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetap juga sedang mengelola emosi dan pikiran kita sendiri. Semakin sering kita melatih diri, semakin kita terbiasa menghadapi audiens, dan rasa takut itu perlahan akan berkurang. 3. Cara mengatasi rasa takut berbicara. Sekarang, marilah kita bahas bagaimana caranya agar rasa gugup itu bisa kita kendalikan. Ada beberapa langkah sederhana, tapi sangat efektif. Sebelum naik ke panggung, tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Lakukan beberapa kali, ini akan menenangkan detak jantung dan pikiran. Persiapkan materi dengan matang. Rasa percaya diri tumbuh dari rasa siap. Ketika kita benar-benar menguasai apa yang ingin disampaikan, maka rasa takut akan berkurang dengan sendirinya. 3. Berlatih di lingkup kecil. Mulailah dari beberapa di depan teman-teman dekat, keluarga, atau di kelas kecil. Semakin sering kita berbicara, semakin nyaman kita di depan audiens yang besar. Yang keempat, fokus pada pesan, bukan pada penilaian. Ingat, tujuan kita berbicara bukan untuk terlihat sempurna, tetapi untuk menyampaikan pesan. Jangan terlalu khawatir apakah orang menyukai kita atau tidak. Yang penting mereka mengerti apa yang kita sampaikan. Teman-teman, berbicara di depan umum adalah perjalanan panjang. Kita tidak harus langsung hebat, kita tidak perlu berani memulai. Kemudian, public speaking sebagai sarana membangun kepercayaan diri. Berbicara di depan umum bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga tentang penguatan mental dan jati diri. Setiap kali kita berani berbicara di depan orang lain, sekecil apapun audiensnya, kita sedang membangun lapisan demi lapisan kepercayaan diri. Public speaking melatih kita untuk berani mengemukakan pendapat, berpikir cepat, dan mengontrol emosi. Dalam proses itu, kita belajar hal penting, bahwa kesalahan bukan akhir dunia, bahwa setiap pengalaman berbicara adalah pelajaran berharga, dan bahwa suara kita memiliki arti dan bisa membawa perubahan. Saya teringat kisah seorang mahasiswa yang dulunya sangat pendiam, tidak pernah berani tampil di depan kelas. Namun setelah mengikuti beberapa pelatihan public speaking dan berani tampil meski gemetar, kini ia menjadi MC di acara kampus dan bahkan sering diundang menjadi moderator seminar. Perubahannya luar biasa, bukan karena kita tiba-tiba jadi hebat, tetapi ia berani mencoba. Kepercayaan diri tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk terus melangkah meski belum sempurna. Dampak public speaking dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Teman-teman, di dunia kerja menuntut kita untuk mampu berkomunikasi dengan jelas, efektif, dan profesional. Perusahaan lebih memilih karyawan yang bisa menjelaskan ide dengan logis daripada hanya diam dan pasif. Public speaking juga membantu kita dalam kehidupan sosial. Kita menjadi lebih mudah bergaul, lebih berani menyampaikan pendapat, dan lebih mampu menghadapi perbedaan dengan bijak. Teman-teman, mari kita renungkan sejenak. Berbicara di depan umum bukan hanya tentang suara, intonasi, atau gaya bicara. Lebih dari itu, ia adalah tentang bagaimana kita menyampaikan pikiran, perasaan, dan keyakinan dengan kejujuran. Setiap orang bisa belajar public speaking, asalkan mau berlatih dan percaya pada dirinya sendiri. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Ingatlah, rasa gugup bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita peduli terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Jadi teman-teman, jangan tunggu sampai sempurna untuk berbicara. Mulailah dari sekarang, beranilah mengungkapkan ide, sampaikan pikiran dengan yakin,
dan jadikan setiap kesempatan berbicara sebagai langkah kecil menuju versi terbaik dari kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap percaya diri, tetap berani, dan teruslah berbicara dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.